saja ya. Di Pergamus ngomong tentang orang yang pintar, orang yang pandai. Kita harus balik lagi kepada Tuhan. Orang jadi boleh ngomong tentang intelektual, boleh kita tuh pandai segala sesuatunya, tapi kita harus pastikan diri kita pun juga spiritual. Ya, hari ini sebentar lagi kita akan belajar jemaat di Tiatira. Saya ngomong sama seperti tadi pagi saya ngomong, kitab Wahyu ini mengingatkan kita kembali tujuan akhir kita itu kemana. Kalau ngomong tentang kitab Wahyu itu ngomong tentang kita itu ujungnya, pilihannya sudah jelas. Kamu neraka, kamu surga. Tidak ada perwakilan. Setiap dari kita, Irwin, saya sendiri menghadap Tuhan. Setiap kita pribadi, lepas pribadi sendiri menghadap Tuhan. Pastikan hidup kita benar-benar kita tercatat dalam kitab kehidupan. Saya cerita tadi, saya 21 tahun. Dari saya umur 0 tahun sampai 21 tahun. Saya ini tinggal di dalam lingkungan yang bergereja. Mami saya itu orang yang strict. Setiap jam 5 pagi saya dibanguni, saya pergi ke gereja. Harus. Kalau lewat 1 hari saya pasti dimarahi sudah. Mami saya keras sih. Sampai satu titik itu membentuk saya. Oh iya, mulai kecil bayi saya dibaptis. Saya sampai besar saya ngikuti setiap kegiatan gereja itu saya ngikuti. Tetapi ketika saya dengar kitab Wahyu ini, saya tahu, pastikan setiap kita di tempat ini namanya benar tercatat. Gimana tercatatnya? Pastikan kita ini mengaku dalam hati kita Yesus adalah juru selamat. Percaya dalam hati kita Yesus adalah juru selamat dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah juru selamat. Dan kita melakukan langkah iman untuk baptisan, maka kita akan diselamatkan. Amin. Yang kita jadi sama seperti tadi, kita tidak boleh kompromi dengan kondisi zaman. Tengahnya harus kaku, luarnya mengikuti zaman. Ya. Jemaat di Tiatira, kalau kita ngomong jemaat di Tiatira ini kota industri. Orangnya itu kalau ada 2 cewek yang dibahas kalau di Alkitab itu ada 2 cewek, 2 nama wanita. Yang satu namanya Isabel, yang mau ngejar Eli. Yang satu namanya Lydia, orang yang diselamatkan oleh Paulus. Dia orang penjual kain ungu, terus dia bertemu dengan Paulus dan satu keluarganya diselamatkan. Nah, terus di Tiatira ini sebenarnya kota yang kaya. Kota yang kaya, kalau kita ngomong tentang di sana itu, pada waktu itu kain ungu itu mahal harganya. Di situ tempatnya fashion mode. Orang pabrik konveksi, dia bikin baju yang mahal dari wool, dari kain lenan apa semuanya, itu ada di sana. Nah, terus apa yang kita pelajari dari Tiatira? Kita baca di Wahyu 2 pasal yang ke-18. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira,
yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi ya, apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Satu hal yang dibagikan siang hari ini simpel, cuman satu bagian aja. Kekudusan itu mutlak. Katakan kekudusan itu mutlak. Nah, kita baca di ayat yang ke-18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Di sini dikatakan matanya bagaikan nyala api. Di Alkitab ada ngomong tentang mata Tuhan menjelajah kepada orang yang bersungguh hati. Mata Tuhan itu serius. Kalau ngomong tentang kekudusan, matanya itu nyala apinya tuh kenceng banget. Orang yang tidak kudus pasti dihanguskan. Hari ini kita belajar Tuhan itu melihat kita benar-benar bukan apa yang dilihat manusia. Orang yang dilihat manusia mungkin kelihatan baik-baik aja. Tetapi Tuhan yang lebih tahu apa yang dari kesungguhannya yang kita ada ini sekarang. Kita bisa, contoh saya bisa ngomong khotbah di tempat ini. Kelihatannya orang, oh iya, Irwin ini orang baik-baik. Tapi yang bisa menilai, saya pun takut. Ketika saya mempersiapkan ini, saya pun takut. Apakah aku juga cukup kudus di hadapan Tuhan, sehingga mata Tuhan tidak menghanguskan aku? Hari ini kita pastikan setiap kita. Kalau di Eagle Gate itu kan ada mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat kayak gitu. Benar-benar mata Tuhan itu melihat setiap kita. Seluk-beluk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Orang melihat apa yang di depan mata Tuhan melihat hati kita. Pastikan hati kita itu benar-benar hati yang kalau ngomong tentang aku serius dengan Tuhan, benar-benar sesuai dengan perkataan, sesuai dengan hati kita, sesuai dengan jiwa kita, sesuai dengan pikiran kita, itu benar-benar aku zealous dengan Tuhan kayak gitu. Aku benar-benar dengan Tuhan kayak gitu loh. Mata Tuhan kayak gitu. Di sini dikatakan juga kakinya bagaikan tembaga. Kalau di terjemahan lain itu kakinya bagaikan tembaga yang menyala-nyala. Lebih ngeri lagi. Kalau kita pelajari tembaga itu bukan bagian yang utama. Kalau perbendaharaan dalam bait Allah itu selalu emas. Ada yang kurang mulia pakai perak. Tetapi ngomong tentang tembaga itu selalu tempat orang cuci kaki, orang membersihkan diri. Bahkan imam pun ditahirkan di dalam baskom yang terbuat dari tembaga. Kalau Tuhan ngomong kayak gini, kakinya bagaikan tembaga yang menyala-nyala. Benar-benar ketika Tuhan tidak didapati kita kudus, ketika Tuhan tidak dapati kita ini benar-benar murni, seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan itu akan bisa menginjak kita dengan tembaganya. Untuk tujuannya apa? Untuk menyucikan kita lagi, memurnikan kita lagi. Daripada kita ini ngomong tentang mau dimurnikan dengan cara gitu, lebih baik hari ini kita yuk koreksi hati kita. Kita bangun hidup kita. Kita ngomong, oh iya, apa yang gak benar, apa yang gak kudus. Kudus itu ngomong bukan hanya tubuh, pikiran. Itu banyak hal. Setiap aspek kehidupan kita harus pastikan itu kudus. Makanya Tuhan ngomong persembahkan hidupmu sebagai persembahan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu yang Tuhan mau dari setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, kalau itu tidak tanpa kekudusan itu percuma. Di sini ayat ke-19 mungkin tadi saya salah baca intonasinya. Saya salah baca.
Seharusnya Tuhan itu ngomong kayak gini loh. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari pekerjaan yang pertama. Kita tidak bisa dinilai dengan namanya kita pelayanan. Kamu sekuat apa pelayanan di gereja, kelihatannya baik, kelihatannya apa, semuanya dilakukan. Kalau bisa tidur di gereja misalkan kayak gitu. Saya ibadah dari 1, 2, 3 khotbah. Itu tidak jaminan. Kalau hidup kita itu pantas dengan Tuhan. Kalau kita itu tidak hari demi hari itu memurnikan setiap kehidupan kita. Tuhan ini ngamuk kasarnya. Kamu melakukan segala sesuatunya, tapi aku masih mendapati kamu itu tetap ada sesuatu yang kamu pegang untuk tidak kudus di mataku kayak gitu loh. Kalau kita pernah lihat film The Left Behind, filmnya Nicolas Cage, itu ceritanya gini. Kita percaya satu saat Tuhan Yesus akan jemput kita di awan-awan. Orang yang benar akan diangkat naik, orang fasik akan ditinggalkan. Kita nggak ngomong orang kafir ya. Kalau orang kafir, orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang kafir pasti ditinggalkan. Pasti, itu hukumnya mutlak. Tidak ada yang sampai kepada Bapakku tanpa melayani aku Tuhan Yesus. Aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus jalan hidup satu-satunya. Kita sedang tidak membahas kafir, tapi kita membahas orang benar dan orang fasik. Di Alkitab ngomong ada 2 orang di ladang, seorang diangkat, seorang ditinggalkan. Ada 2 orang berbaring di tempat tidur, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu bisa terjadi dalam setiap kehidupan kita loh. Kita lagi tidur dengan istri kita, satu mungkin diangkat, satu bisa ditinggalkan. Kita harus pastikan masanya itu sudah dekat. Masanya itu tidak lama. Kalau kemarin kita dengar dihebohkan ada yang trompet sangkakala dengar bunyi. Kalau kau pilih ngomong, ditanya benar-benar loh, sangkakalanya sudah bunyi kok nggak ada pengangkatan, apa semua ditinggal loh? Kita nggak ngerti. Itu misteri Tuhan. Tapi kau pilih cuma jawab, anggap aja malaikatnya itu lagi gladi bersih katanya gitu. Persiapan. Oh ini latihannya. Oh kalau gladi bersih kayak gini nanti tinggal trompet diteriakan terus habis itu orang satu-satu naik ke atas. Kita nggak tahu. Yang kita persiapkan itu hidup kita. Pastikan kita itu tidak menjadi orang fasik. Di ibadah sebelumnya saya ngomong orang fasik itu apa sih? Orang fasik itu orang yang tahu firman Tuhan. Orang yang aku percaya Tuhan Yesus juru selamatku. Aku percaya dengan hatiku Tuhan Yesus juru selamatku. Aku mengaku dengan mulutku juru selamatku adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran dan hidup. Aku memberi diriku dibaptis juga. Tetapi kelakuannya jadi batu sandungan orang. Kelakuannya tidak berkenan. Kelakuannya itu benar-benar tidak menjaga kekudusannya, itu orang fasik. Orang fasik. Tahu firman, tapi tidak melakukan apa yang menjadi tuntutan firman itu. Kita tahu, jangan membunuh. Tetapi kita ngatain orang dengan kata-kata kita, itu sedang membunuh sebenarnya. Kita benar-benar cek setiap kehidupan kita. Hari-hari ini gereja Tuhan harus semakin murni. Dalam setiap aspek hidupnya. Harus semakin murni. Di sini dikatakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Wanita Isabel ini kita nggak tahu siapa. Dia itu menyebut, oh dia akun nabiah. Bisa jadi dia profesinya adalah dia pengkhotbah. Jadi hati-hati juga setiap CGL ketika kita itu setiap juga membagikan firman Tuhan.
Hati-hati perhatikan setiap pengajaran kita. Apakah itu benar datang dari Tuhan atau karena keinginan hati kita? Oh ya, ini aku jengkel sama anak ini. Sudah, ini anak ini kasarnya utang sama aku ini, kasarnya gitu ya. Setiap CG ngomongnya tentang bayar hutangmu, besok lagi bayar hutangmu. Enggak kayak gitu juga kali ya. Benar-benar apa yang jadi tuntutan Roh Kudus? Hati-hati dengan apa yang kita ngomong. Di sini dikatakan benar-benar Isabel itu menyesatkan mereka, membawa mereka kepada perbuatan zina. Zina ini dikatakan itu dalam bahasa aslinya, saya tadi lihat sebentar, saya lihat ya. Dia itu artinya perbuatan cabul. Jadi seks bebas. Terus habis itu matanya cuman melihat aja, itu sudah berbuat dosa. Ada satu ketika gereja harus mengajarkan ini, satu saat Ko Philip itu ngomong kayak gini, seberapa besar kita itu nyatakan kita itu berdosa. Kalau ngomong tentang pornografi, seberapa besar? Ko Philip itu ngomong dengan jelas itu kayak gini, kita berdosa. Contoh anak laki, orang laki ya, kalau ketika dia melihat dengan matanya dan ada sesuatu yang bergerak di kelaminnya, itu sudah berdosa. Benar-benar kita itu harus, dari mata kita, dari kehidupan kita ini harus kudus. Itu tuntutan kita. Tuntutan kita. Tidak ada ngomong tentang, kalau zina ini ngomong tentang aku kepingin, aku ngelihat video porno, itu pun sudah berzina. Ada quotes kayak gini, oh kalau sudah sudah suami istri nonton video porno barengan itu gak apa-apa. Gak bisa, gak boleh. Kita sedang membayangkan orang lain. Kita benar-benar, kita dari mata kita tuh harus hidup kudus, harus kudus. Kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Hari ini kalau ngomong tentang kekudusan, yuk sama-sama kita jagai setiap kekudusan kita. Dari mata kita jagai apa yang kita lihat. Saya menjagai untuk anak saya. Kalau lihat dia main game aja, kartun aja itu loh, sudah gambarnya itu loh enggak benar. Itu harus kita jagai semuanya. Kita jagai hidup kita. Kita persembahkan apa? Persembahkan benar-benar ketika orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat bahwa aku ini tetap menjaga kekudusanku. Amin. Amin Bapak Ibu. Hari ini mungkin agak keras, tapi gak apa-apa. Karena hanya kekudusan itu yang membawa kita itu semakin sempurna. Kekudusan itu yang membawa kita kepada kekekalan. Kekudusan itu yang membuat kita itu namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Hari ini saya ngomong, lembutkan hati kita. Kalau kita benar-benar hati kita ini sekarang ini, oh aku ini gak benar, aku ini gak kudus, aku memikirkan yang salah. Gak kudus itu bukan hanya ngomong tentang seks loh. Gak kudus itu kalau misalkan kita memikirkan, loh kenapa keadaanku kayak gini? Tuhan merancangkan apa dalam kehidupanku? Itu kita sedang memikirkan yang tidak kudus. Pencobaan itu bukan datangnya dari Tuhan. Pencobaan itu satu orang manusia aja, yang saya ngomong tadi di ibadah kedua. Satu orang manusia aja yang dicobai Tuhan itu cuman Ayub. Karena Tuhan itu yakin, anakku ini tidak mungkin berbuat dosa. Anakku ini anak yang setia. Cuman satu orang aja, Ayub. Kalau kita sekarang sedang dicobai, percayalah, iblis sedang menggoda iman kita untuk kita jauh dari Tuhan. Kita yang bangun hidup kita sama-sama yuk. Di sini dikatakan, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka akan berbuat zina dengan dia, akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Di sini dikatakan ranjang orang sakit. Ketika kita tidak kudus, ada hal kita akan dilemparkan ke ranjang pesakitan. Kita menjadi sakit, gak tahu sakit apa. Tetapi sakit itu tidak bisa disembuhkan dengan karunia kesembuhan. Tidak bisa dengan karunia kesembuhan. Ranjang sakit di sini ngomong tentang apa? Ketika kamu, karena ketidakkudusanmu kamu dihukum Tuhan. Satu hal yang bisa kita lakukan adalah
mengaku dan bertobat. Katakan mengaku dan bertobat. Kita belajar untuk mengaku dan bertobat ini benar-benar yuk sama-sama. Kalau ada orang-orang di tempat ini yang merasa aku ini ada gak kudus di area ini, gak kudus di area keuangan kah, gak kudus di area mana, saya gak tahu. Tuhan itu gak ngomong kamu harus kudus di area ini, enggak. Seluruh hidupmu itu harus kudus dan dipersembahkan kepada Tuhan. Seluruh, bukan sebagian, seluruh. Kalau ada bagian tanganmu atau matamu yang berbuat dosa, lebih baik dicungkil dan dibuang. Dan seluruh tubuhmu masuk kerajaan surga daripada dengan matamu yang najis. Seluruh tubuhmu dicampakkan ke dalam neraka. Seperti itu. Kita harus belajar benar-benar hari-hari ke hari. Kita ngomong tentang saya pun tidak kebal dosa. Tetapi saya tahu ketika saya melayani Tuhan sebagai pengkhotbah, saya jauh lebih menjaga kehidupan saya. Saya jauh. Makanya saya dorong ikut CG, ikut pelayanan. Tujuannya apa? Menjaga kekangnya kita tuh semakin kuat. Kekangnya kita percayalah, kalau kita lagi jalan sama anggota CG, habis itu ada diserempet mobil sama orang gitu ya, misalnya gitu. Habis itu kita ajak teman-teman juga, ayo keroyok aja, pukuli aja, gak mungkin. Itu anak motor kayak gitu. Pasti lingkungan yang baik, kita tuh akan punya kebiasaan yang baik pasti. Itu yang menjaga setiap, kekang kita semakin kuat. Makanya, kalau mau bawa hidup kita, minta promosi Tuhan, jadi pemimpin rohani, percayalah kekangnya jauh lebih kuat. Kekangnya jauh-jauh lebih kuat. Kita kemungkinan 98% masuk ke surga. 2% masih tetap, kalau kita tidak bertobat, tidak akan pernah masuk surga. Darah Yesus itu mahal. Bukan karena satu hypergrace. Hypergrace ngajarkan gini. Kalau kita sudah diampuni Tuhan, kita mengaku dibaptis, kita mengaku Tuhan juru selamat kita, apa yang kita lakukan, kita tetap diselamatkan. Enggak kayak gitu. Tuhan ngomong kok di sini jelas. Kita tetap harus jaga kehidupan, kita harus mengusahakan keselamatan kita. Keselamatan kita apa? Kekudusan. Amin. Di sini dikatakan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Kutuk itu menjalar. Sifat kutuk itu menjalar. Ketika kita tidak kudus, dia itu bisa menyeret banyak orang. Satu, orang yang apa? Orang yang jelas-jelas di sini dikatakan orang yang jelas-jelas bersama-sama, berkomitmen sama-sama melakukan kejahatan itu. Cepat balik. Jadi ketika sudah, aku salah, lembutkan hati kita, aku mau putar balik. 180 derajat aku balik ke arah Tuhan. Yang kedua apa? Kita tahu saudara kita, tapi kita sungkan untuk ngomongi. Menjalar itu kayak gitu. Ketika kita sungkan untuk ngomongi, ini temanku Irwin lah, misalkan Irwin. Irwin ini berbuat dosa misalkan. Dosanya simpel. Dosanya misalkan ngamuki orang, mukuli orang misalkan gitu. Loh, setiap upah dosa gak ada dosa besar, dosa kecil. Setiap upah dosa adalah maut. Nah, ketika itu dilakukan, kalau misalkan Dias tahu, Irwin ini sungkan ini coach gue kayak gitu ya, coach gue sudahlah, sudah pulang, tapi tidak pernah ngomong, gak boleh lo kayak gitu. Kita belajar untuk apa? Kita rendah hati. Ketika diomongi, kita dikoreksi, bersyukur. Kita itu tidak sama-sama diseret ke api, kakinya kita itu gak diseret sama-sama ke api neraka. Ketika diam aja, dia tahu saya salah, dia diam aja. Darahnya saya tertumpah juga atas dia. Itu menjalar itu sampai kayak gitu. Semuanya di sini dikatakan akan kulemparkan
ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Kuncinya apa? Mengaku dan bertobat. Ayat ke-23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Di sini dikatakan anak-anaknya. Sekalinya ketidakkudusan kita itu bisa menurun ke keturunan kita. Saya punya cerita gini. Ini keluarga saya. Orang tuanya tidak tahu, kita tidak tahu. Pada waktu kita sudah besar gini, mereka itu kelihatannya keluarga baik-baik. Kayak gitu ya. Tidak ada yang tahu rahasia kelamnya dia, deep secretnya dia, kita tidak tahu. Orang tua ini, papa ini, dia itu dulu tuh sering diskotik. Narkoba itu sampai overdosis di depannya mana? Di depannya diskotik. Dia itu perkelahian dengan orang, dengan segala sesuatunya. Tapi ketika dia punya anak, dia berubah. Ketika dia berubah, satu hal yang mungkin itu tidak memutuskan kutuk itu. Anaknya itu tidak tahu sama sekali kondisi papanya ini. Tidak tahu. Tahu-taunya itu ketika sudah besar gini, ada salah satu keluarga itu pikun. Tiba-tiba dia cerita semua. Wah, itu papamu itu dulu gini. Saya kaget tuh. Pantesan anaknya itu dulu papanya pemakai, anaknya jadi bandar. Dulu anaknya dia papanya itu mungkin diskotik aja, dia ini lebih ngeri diskotiknya dari papanya. Itu saya melihat, karena itu keluarga saya sendiri. Hari ini saya berusaha patahkan. Semua menjadi keputusan kita ketika kita terima Tuhan. Tidak ada yang cerita loh. Papa saya ketika punya anak sudah besar itu, dia benar-benar meninggalkan setiap kehidupannya. Benar-benar dia mulai belajar ke gereja. Dia belajar benar-benar, dia mengajarkan kepada kita juga hal yang baik. Tanpa diketahui, itu menurun. Kita harus tahu, hati-hati. Ngomong tentang selingkuh, banyak hal kejadian. Berapa orang yang ketika papa mamanya selingkuh, anaknya itu tercerai-berai. Berapa papa-papa yang selingkuh, punya cewek sana sini, anak ceweknya punya cowok sana sini. Itu menurun. Kita belajar untuk benar-benar jangan sampai hari ini kita belajar kutuk itu bisa menurun dalam setiap kehidupan kita, itu bisa. Tuhan tuntut itu apa? Kekudusan. Jangan sampai anak-anaknya kita dimatikan karena kesalahan dari kita. Kalau kita hari ini, kita anak-anak di level anak-anak, kebagian, oh iya, aku ini dapat warisan, bukan warisan ilahi, warisannya enggak beres dari orang tuaku. Kita bisa patahkan kok. Kutuk itu bisa dipatahkan. Saya patahkan kutuk itu. Saya patahkan kepahitan apa segala macam. Saya patahkan. Hari ini saya menjadi manusia merdeka. Amin. Tapi papa saya bukan ini ya. Ini kan direkam. Papa saya gak selingkuh ya. Papa saya memang narkoba. Koko saya jadi bandar. Tapi hari ini saya masih sedangkan berdoa untuk pertobatan mereka. Tapi hal yang gak tahu. Karena saya dirawat oleh mami saya, itu cecenya papa. Saya diangkat anak oleh cecenya pak. Ini lagi maksudnya kepalanya, dia ada bagian otaknya yang lupa ingatan jadinya. Dia bisa cerita masa lalu, saya baru tahu. Oh kayak gitu ya papa aku ya. Tapi menghasilkan anaknya yang luar biasa. Ada juga di Amerika. Diteliti, satu keluarga pendeta, satunya keluarga penjahat. Keturunannya itu banyak yang penjahat. Pendeta keturunannya banyak yang menjadi anak Tuhan.
Nah, ini yang harus kita bangun. Jangan sampai kita minta keturunan karena kita menjaga hidup kita kudus, tetap kudus dan tetap kudus. Anak-anak kita itu menerima urapannya, amin. Ya. Ini ngomong yang jelek, tapi ada yang ngomong yang baik lah. Saya belajar, saya ngelihat anak saya itu, dia tidak pernah ngelihat saya mendoakan orang. Tidak pernah ngelihat kalau misalkan, oh ya ada orang butuh apa terus didoakan, tidak pernah lihat. Tapi dia juga loh, ketika umatnya sakit, dia bisa datang, mak didoakan ya. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus setiap sakit penyakit disembuhkan. Bisa ya. Apa yang hal yang baik, percayalah walaupun tidak dilihat oleh anak kita, warisan itu tetap turun kok. Apa yang kita mau wariskan ke bawah kita? Yuk wariskan sama-sama yuk kekudusan. Kalau hari ini ada yang gak beres, kita bangun hidup kita kembali lagi. Bertobat, mengaku, dan kita dikuduskan lagi. Amin. Buah kekudusan ini kita lihat. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Di sini saya yang teringat itu tentang apa? Kita itu terkadang korek-korek itu apa? Korek-korek hal-hal yang gak perlu. Korek-korek, berhati-hati dengan telinga kita. Saya belajar dengan gembala kita. Saya melihat ketika dia dengar satu sisi, dia tidak langsung menanggapi. Kita belajar yuk sama-sama. Setiap koin itu selalu ada dua mata sisi. Koin satu sisi mungkin orangnya cerita, oh ini gini, A, B, C, D. Kalau kita cuma dengar satu sisi dan kita menanggapinya, ya kalau betul, kalau salah, kita juga akan salah juga di hadapan Tuhan. Tapi ketika itu cuma satu sisi, kita ditanya, lebih baik kita ngomong, tunggu dulu ya, aku perlu tahu yang sisi satunya. Jangan menanggapi apa-apa. Kalau satu sisi kita tanggapi, itu akhirnya jadi gosip. Kalau misalkan itu dua sisi kita tahu apa-apa, dudukkan bareng-bareng, 1, 2, ngomong apa adanya. Nah itu baru benar. Tapi kalau kita cuman, lebih baik kalau misalkan kita cuman bakalnya bisa dengar satu sisi, wes mendingan kamu gak usah ceritalah. Daripada aku berdosa, kasarnya kayak gitu. Di sini dikatakan, tetapi yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Kita harus pegang. Kalau kita ngomong tentang kudus, sekali langkah kita ngomong kudus, sekali langkah kita ngomong aku mau mengikut Tuhan, sampai akhir hidup kita, kita juga yuk sama-sama. Kita belajar untuk tetap kita setia pada Tuhan. Kenapa kok saya ngomong belajar? Tidak ada semua orang yang kebal akan dosa. Bahkan saya pun yang sekarang berdiri di depan ini tidak kebal dosa kok. Saya ketemu sama satu anak CG saya. Anak CG kebetulan dia itu kerja di salah satu bank. Saya ngomong, untung kamu gak ketemu aku di bank yang cabangmu yang lain, aku bilang gitu. Kalau kamu ketemu pas aku lagi ngomong sama satpam, kamu bisa kepahitan sama aku. Saya bilang gitu. Saya pun nggak sempurna. Tapi ada orang-orang di sekitar saya yang kita perlu orang-orang yang percaya Kristus, orang keluarga Allah, mungkin istri kita. Makanya setiap anak-anak muda tempat ini yang belum married, benar-benar serius lihat pasangan kita. Pasangan itu menentukan kita itu benar-benar kita itu tetap kuat di dalam Tuhan atau enggak. Itu pengaruh. Nah, ini yang perlu lingkungan CG. Itu benar-benar yang banyak mengubah hidup saya. Kalau saya dulu sekarang jauh lebih sabar lah. Jauh lebih sabar. Walaupun belum sabar-sabar banget, tapi sudah jauh berubah. Kalau ngomong itu mungkin sudah 175 derajat lah. Kayak gitu ya. Hampir 180 derajat kayak gitu. Tapi saya tetap, kita ngejar ke sama. Kita ngejar ke kekudusan yang sama. Kita belajar untuk itu. Amin. Tidak ada yang kebal dosa.
Pelayanan yang dikatakan di atas tadi, pelayanan itu cuma hanya supaya kita itu tetap kuat berjalan dalam Tuhan. Gak mungkin toh, kita pelayanan habis asyar, tapi di depan kita kelahi sama orang, terus habis itu asyar, apa yang mau kita tampilkan di asyar? Asyar itu orang harus ketika berbeban berat ketemu dengan asyar, bebanku hilang, harusnya gitu. Harusnya gitu, dengan senyumannya. Kalau dia habis kelahi dengan orang, mukanya bete, terus habis itu asyar kita datang ke gereja, sudah bebanku berat, beban hutang banyak, ketemu itu aku tambah, kok rasanya tambah berat aja hidupku. Nah, itu yang harus kita bangun. Benar-benar pelayanan itu yang jadikan kita itu tetap kuat dalam Tuhan. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Di sini dikatakan dikukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya itu tentang perumpamaan talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Ketika tuannya itu pergi, yang 2 talenta berbuah 2 talenta. 5 talenta berbuah jadi 5 talenta. Yang 1 talenta berbuah menjadi 2 talenta. Wah, tidur semua ini berarti ya. 1 talenta itu dikubur Bapak Ibu. 1 talentanya dikubur. Nah, ketika dia dikubur, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia ngomong sesuatu hal, dia tidak setia. Talenta itu diambil, dikasihkan kepada orang yang punya banyak talentanya. Sama seperti itu. Ketika dia ngomong, kamu akan menguasai 5 kota. Kamu akan menguasai 10 kota. Tuhan ngomong gitu. Benar-benar ketika kita bisa dipercaya dengan kekudusan kita, mulai dari kekudusan. Dari kekudusan lah, percaya. Ketika kita pegang kekudusan kita, sekarang kita pegang kekudusan kita, mungkin kita susah. Mungkin kita itu berdarah-darah. Mungkin kita menderita secara finansial juga, secara segala sesuatu berdarah-darah. Dari kekudusan, Tuhan percayakan hal yang kecil. Dari perkara hal yang kecil, Tuhan akan percayakan hal yang jauh lebih besar. Itu kita pelajari, amin. Bahwa hidup kita bisa dipercaya Tuhan dalam perkara-perkara kecil kita. Dan Ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Nah, tongkat besi, tongkat ini bukan staf kalau dalam bahasa Inggris. Bukan staf itu tongkat biasa, tapi ini tongkat mahkota. Kalau misalkan polisi itu, kalau yang pangkatnya Kapolda gitu kan ada tongkatnya kecil gitu. Kuasanya. Ngomong benar-benar Tuhan kasih tampuk pemerintahan di dalam setiap kehidupan kita. Benar-benar ketika kita bisa dijaga kekudusan, percayalah, promosi pun juga akan datang dalam kehidupan kita. Siapa ngomong? Orang ketika aku cuma jaga kekudusan, tapi aku gak bisa dapat promosi, bisa. Tuhan ngomong kok, kita bisa dapat tongkat itu. Dan tongkat besi itu kita lebih percaya diri ketika kita punya kuasa itu, kita percaya diri mengerjakan segala sesuatunya. Amin. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk. Tahu periuk ya? Tanah liat. Kalau itu gak beres, jelek, itu akan dihancurkan lagi, dibentuk yang baru. Kalau gak beres lagi, dibentuk, dihancurkan, digepengkan lagi, dihancurkan jadi tanah lagi, jadi tanah liat lagi, dibikin jadi hal yang baru lagi. Sama seperti kita. Kekudusan itu, ini ngomong tentang kita tidak kebal dengan dosa. Ini ngomong tentang apa? Ngomong tentang kekudusan. Kamu hidup kudus. Kamu berjalan terus dengan Tuhan. Kamu kuat berjalan dengan Tuhan. Mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kamu harus siap dikoreksi dengan Tuhan. Kamu harus siap dihancurkan dengan Tuhan. Dibentuk bikin yang baru. Kamu harus siap hal yang gak beres dalam hidup kita dikikis. Menjadi gelas yang benar-benar atau perabotan yang benar-benar mahal harganya. Itu kekudusan itu kayak gitu. Kekudusan itu harus ada bayar harganya. Kekudusan itu gak bisa didapatkan, oh iya kudus. Gak bisa, bayar harga. Saya bayar harga apa? Saya bayar harga ketika saya sudah ikut dalam CG. Kumpulan saya, kalau dulu saya punya kumpulan teman-teman yang kalau nyanyi, saya punya teman-teman saya itu jago nyanyi, main gitar, main bass, ada yang pakai ketipung gitu ya,
Kita kalau kumpul, nyanyi lagu gereja, bagi suara langsung. Kayak gitu. Tapi bagi suara sambil kita mutar sloki minuman. Kayak gitu. Loh serius. Putar sloki minum. Ya kita, itu lingkungan saya. Dulu saya 80%, 90% temannya kayak gitu. Tapi ketika saya sudah mulai, oh iya, saya kikis, saya ubah pergaulan saya. Saya ubah. Ketika saya ubah, kehidupan saya sekarang, teman saya ya itu. Orang gereja. Sempurna? Enggak. Tidak ada yang sempurna. Siapa yang merasa sempurna di tempat ini, angkat tangan. Kita foto sama-sama nanti ya di sini. Tidak ada yang sempurna. Hal yang ketika kita ini ngomong tentang kekudusan, kita itu mengumpulkan jabatan itu hilang. Kalau bagi saya, jabatan itu hilang. Saya boleh coach, dia CGL, di bawahnya ada member, boleh. Kan itu organisasi. Kita harus mengatur segala sesuatunya. Musa mengatur, ada kepala 10, ada kepala 100, kepala 1000. Ada kepalanya. Itu benar. Tapi ngomong tentang ketika kita ngomong dalam keluarga Allah, kita disempurnakan sama-sama, kita berjalan bersama-sama, dari hari ke hari semakin kuat, itulah CG. Amin. Kita harus siap untuk diremukkan seperti tukang periuk, amin. Kalau kita itu mau, kepadanya nanti akan kukaruniakan bintang timur. Benar-benar kita akan menerima mahkota kehidupan kita, dan kita akan benar-benar sampai kekekalan nanti. Kita masuk ke tatanya Tuhan nanti. Ketika kita diangkat, ketika kita nanti diangkat terus masuk ke tata Tuhan lagi, kita akan melihat Tuhan. Tuhan akan ngomong, good job my son. Hari ini saya ngomong tentang kitab Wahyu ini ngeri loh. Kitab Wahyu ini ngeri. Dan ini akan terjadi. Saya nggak ngomong, saya tiba-tiba teringat. Kitab Wahyu ini kita dimulai dengan ngomong tentang pengangkatan orang-orang benar, diangkat ketika Tuhan Yesus menjemput di awan-awan. Orang fasik itu akan ditinggal. Kalau hari ini kita ngomong tentang kita menjaga kekudusan dengan kita tidak kompromi. Kita menjaga kekudusan dengan martir modern, itu ngomong tentang kita menjaga integritas kita untuk kita itu sesuai dengan apa katanya Tuhan. Ketika kita ada dari kita, ketika itu ditinggal, itu akan masuk ke masa antikris. Kita itu mau selamat, mau bukan terima Tuhan, mau masuk ke surga, itu dengan mengorbankan nyawa kita, itu baru bisa masuk ke surga. Karena di masa antikris, orang itu akan disembelih. Sama kalau di Smyrna, di jemaat Smyrna, oh ini pedagang Kristen ini, dia langsung diboikot, dikucilkan. Itu masih kayak gitu. Tapi kalau nanti ketika jemaat antikristus itu ada, antikris itu ada, buktinya sudah mulai kelihatan. Kalau jemaat antikristus itu datang dan kita ditinggal di sini, percayalah. Oh, kamu percaya Kristus? Ya, aku percaya Kristus. Kita itu mungkin ditusuk sekali, cabut. Masih percaya Kristus, masih hidup ini. Tusuk lagi sekali lagi, cabut lagi. Oh, masih percaya Kristus, masih tusuk sampai kita mati. Baru kita bisa diterima sebagai orang benar. Kita mempertahankan iman kita dengan apa, nyawa kita. Hari ini, sambil PAW bisa menyiapkan diri. Hari ini, ngomong tentang kekudusan mungkin hal yang keras buat kita. Tetapi kita dapati dalam setiap aspek kehidupan, ada celah di mana kita untuk tidak berbuat kudus. Ada celah di mana kita tidak melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan.